warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswaku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Amin. Nah, jumpa lagi bersama Ibu tentunya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana, masih semangat belajar bersama Ibu? Harus dong ya, harus semangat. Apalagi di hari ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Apakah itu? Penasaran kan? Yap, teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Kira-kira apa ya itu teks deskripsi? Tentunya kita sudah pernah mendengar kata deskripsi. Itu merupakan penggambaran atau penjelasan. Oleh karena itu, teks deskripsi adalah sebuah teks atau sebuah paragraf yang berisi penggambaran atau penjelasan suatu objek. Objek apa saja? Objeknya itu dapat berupa benda, ruang, peristiwa, manusia, hewan, dan sebagainya. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk memberikan penjelasan secara terperinci. Kepada siapa? Kepada para pembaca tentunya, agar si pembaca dapat memahami topik yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Teks deskripsi ini mempunyai beberapa ciri. Di antaranya yang pertama yaitu tentu saja harus berisi penggambaran suatu objek. Ciri yang kedua yaitu penjelasannya harus secara detail dan juga terperinci. Ciri yang ketiga yaitu harus membuat pembacanya seolah merasakan atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu objeknya harus dijelaskan berdasarkan warnanya, bentuknya, ukurannya, atau ciri-ciri fisiknya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi, ternyata teks deskripsi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada berapa jenis? Yap, 3 jenis. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi ini biasanya berisi penggambaran suatu objek yang berdasarkan dari kesan penulisnya atau pendapat dari penulisnya. Teks deskripsi yang kedua yaitu teks deskripsi spasial, di mana teks deskripsi ini merupakan sebuah teks yang menggambarkan objek yang berupa apa? Benda, tempat, dan ruang. Dan yang terakhir yaitu ada teks deskripsi objektif, di mana teks deskripsi ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi ini biasanya menggambarkan objeknya itu apa adanya, berdasarkan kenyataannya, tanpa ditambahi pendapat atau kesan dari penulisnya. Selanjutnya ada struktur dari teks deskripsi. Apa saja sih struktur dari teks deskripsi? Untuk mengetahui struktur dari teks deskripsi, kita cukup mengingat satu kata ini. IDP. Ingat itu? IDP. IDP merupakan singkatan dari I untuk identifikasi, D untuk deskripsi bagian, dan P untuk penutup. Identifikasi merupakan struktur teks deskripsi yang pertama. Di dalam identifikasi biasanya berisi gambaran umum atau pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan. Yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Biasanya berisi penjelasan. Penjelasan dari apa? Penjelasan dari identifikasi secara terperinci. Dan yang terakhir ada penutup. Biasanya berisi kesimpulan atau pernyataan akhir dari penulisnya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di sini. Contoh teks deskripsi di sini berjudul Wisata Pantai Laut Selatan di Jawa Barat atau Ranca Buaya. Jadi di sini objek yang digambarkannya itu berupa tempat Ranca Buaya. Nah, di sini terdapat beberapa paragraf yang tentunya sudah dibagi berdasarkan struktur dari teks deskripsi. Paragraf yang pertama biasanya selalu berisi identifikasi karena di sini terdapat penggambaran umum atau pernyataan umum dari Ranca Buaya. Paragraf yang kedua sampai paragraf yang keenam ini merupakan deskripsi bagian karena di dalam paragraf ini terdapat penjelasan. Penjelasannya terperinci dan juga jelas dari Ranca Buaya. Dan yang terakhir, paragraf yang terakhir biasanya berisi penutup atau pernyataan akhir dari penulisnya terhadap objek yang digambarkan atau terhadap objek yang dideskripsikan. Setelah kita mengetahui contoh teks deskripsi, sekarang kita akan membuat sebuah teks deskripsi. Tapi sebelumnya bagaimana ya cara-cara untuk membuat teks deskripsi? Mudah saja. Langkah yang pertama, tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu objek apa yang akan kita gambarkan. Setelah itu, kita tentukan tujuan dari teks tersebut. Setelah kita menentukan tujuan, lalu kita kumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada dalam objek yang akan kita gambarkan. Setelah kita mengumpulkan fakta atau data, lalu kita buat kerangkanya terlebih dahulu berdasarkan struktur dari teks deskripsi. Setelah itu, lalu kita kembangkanlah menjadi sebuah teks deskripsi yang lengkap, yang jelas, dan juga yang terperinci. Nah, itulah anak-anak pembahasan mengenai teks deskripsi. Tadi kita sudah belajar ya, apa itu pengertian dari teks deskripsi, terus tujuan dari teks deskripsi, terus ada ciri-cirinya, jenis-jenisnya, terus ada strukturnya, contohnya juga, dan yang terakhir ada langkah-langkahnya. Ibu harap kalian semua dapat memahami apa yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan saja ya, atau chat saja ke Ibu. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.